Oke. Em, Berarti memang tadi pembagiannya itu berdasarkan karakteristiknya gitu ya Mbak Iya, ya? betul, Untuk betul. produk-produk investasi yang memang sekarang ada di pasaran gitu ya. Nah, kalau ngomongin tadi nih, saya sebenarnya agak mau balik lagi ke pondasi yang tadi Mbak Erna Hmm, sempat sebutkan cash flow yang sehat. Kadang oke. kan kita sebagai perempuan kadang suka tergoda gitu ya Mbak ya dengan promo-promo belanja, apalagi sekali bulan Ramadan gitu ya. Iya, iya, iya. Tips dari Mbak Erlina nih biar cash flow-nya tuh nggak bocor tuh gimana ya Mbak? Nggak bocor tipis-tipis karena diskon belanja gitu. Nah, kalau ini ya, gampang aja sih sebenarnya, kasih budget Hmm, aja misalnya kita itulah gunanya pencatatan ya. Jadi ya. pertama kita lakukan dulu pencatatan. Kita telusuri dulu ini Hmm, bocornya ada di mana sih gitu loh. ya. Pencatatan itu nggak perlu dilakukan setiap bulan sampai bertahun-tahun, nggak perlu. Kita cukup sekali sampai 2 kali, maksimal 3 kali lah, minimal 3 kali lah ya, untuk kita mengetahui polanya, spending pattern-nya seperti apa nih, pola pengeluaran setiap bulan ini sebenarnya lebih banyak menguap di mana sih gitu ya. Kalau saya pribadi, saya biasanya yang paling nggak bisa nahan itu adalah kebocoran-kebocoran itu adalah pada saat misalnya untuk kebutuhan anak atau kebutuhan misalnya kebutuhan saat mau makan di luar ya. Tapi saat ini saya beruntung, saya alhamdulillah karena jarang keluar, jadinya untuk pengeluaran itu masih masih bisa dihemat gitu. Nah, pasti teman-teman punya spending pattern yang berbeda-beda ya. Pada saat teman-teman udah mencatat, ini akan ketahuan nih sebenarnya bocor terbesarnya di mana gitu. Nah, pada saat udah ketahuan, bulan depannya kita lakukan budgeting, kita batasi kebutuhan yang memang over the budget. Misalnya kalau bulan lalu bocornya itu lebih banyak di jajan jajan online misalnya gitu ya. Nah, Hmm, bulan depannya kita kasih budget, kita kasih batasan buat jajan online cukup misalnya berapa persen dari penghasilan. Setelah itu nggak boleh lagi. Nah, itu salah satu cara untuk kita menghindari bocor-bocor. Selain itu juga kita utamakan untuk auto debit di investasi. Jangan lupa karena kadang-kadang nih banyak sekali orang yang saat dia investasi lupa gitu, tapi terbantu pada saat dia lakukan auto debit ya, auto debit. Kalau sekarang kan zamannya digital ya, kayaknya mudah banget ya melakukan auto debit. Jadi yes. itu sih kalau menurut saya ya, bagaimana Hmm. cara untuk mengendalikan bocor-bocor itu. Kalau berarti pencatatan keuangan ini juga fungsinya adalah untuk evaluasi juga gitu ya, kayak tadi Mbak Erna Iya, bilang gitu ya. betul. Yang mungkin kita nggak sadar udah keluar segini, ternyata gara-gara keluarnya adalah dari pos gaya hidup gitu kan, atau pos yang lain Iya, gitu kan ya. ya, Untuk ya, next ke depannya kita bisa ngatur lagi sesuai dengan porsi rencana keuangan yang ya, kita mau pakai lagi di bulan depan gitu ya Mbak ya. betul, Nah, betul. tadi menarik juga yang tadi Mbak Erna bilang bahwa ngomongin hedging gitu ya. Berarti memang kita itu kalau investasi memang harus menempatkan pada aset-aset yang berbeda gitu ya Mbak ya. Betul, betul. Kalau Ya, penempatan aset yang berbeda itu dilihat dari segi apa sih Mbak? Apakah memang apa namanya formulanya? Apakah memang apa namanya ada yang imbalnya hasil yang besar dengan resiko yang besar dengan imbal hasil kecil atau gimana tuh Mbak? Kalau menurut Mbak Elina? jadi gini, pembagian itu akan kita lihat lagi, tergantung kondisi masing-masing nih, ya. Bagaimana persentase yang terbesarnya di mana. Tapi kita lihat juga tujuan keuangannya. Misalnya nih ya, misalnya saya kasih contoh, ada satu keluarga yang baru punya anak, misalnya ya, anaknya baru 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 umur setahun, gitu ya. Dia baru punya satu anak. Nah, berarti misalnya si keluarga itu punya tujuan keuangan untuk punya rumah ya, untuk DP rumah gitu ya, untuk Hmm. mencicil DP rumah. Nah, berarti jenis investasi yang dapat dia alokasikan atau yang dapat mereka pilih adalah pertama untuk mengumpulkan DP rumah dulu kan, Ya. dari misalnya dari gaji. Nah, itu kita bagi-bagi lagi nih untuk investasi yang sifatnya stabil dulu berapa persen. Misalnya kita tetapkan di range 20%. Kemudian untuk ini kan berarti untuk tujuan DP rumah itu kan jangka waktunya nggak terlalu panjang ya, berarti bisa Hmm. dibilang untuk
untuk tujuan keuangan jangka pendek gitu ya. Nah, berarti kita tempatkan ke jenis investasi yang memang liquid dan juga stabil gitu. Jangan sampai kita salah pilih. Kita salah pilih ke jenis investasi yang growth atau yang yang sifatnya growth itu. Walaupun kalau kita lihat di keluarga yang tadi itu tuh, keluarga yang masih keluarga baru ya, punya anak baru 1 tahun, dia justru penting juga untuk memiliki tujuan keuangan jangka panjang. Seperti itu. Nah, nggak ada salahnya juga dia mencicil pelan-pelan, mencicil investasi yang sifatnya growth, seperti saham, dan lain sebagainya. Jadi pembagiannya kayak gitu, Mbak. Nah, beda nih pada saat misalnya seseorang itu masih single, dia belum punya keluarga, kemudian dia masih punya fleksibilitas dari sisi penghasilan ya, karena kan dia belum menanggung anak, belum menanggung pasangan gitu ya. Justru di boost atau kita kejar untuk tujuan keuangan yang jangka panjang. Nah, jenis investasinya juga mengikuti tuh. Mungkin porsinya akan lebih banyak di jenis investasi yang growth-nya lebih banyak gitu. Walaupun dia juga butuh dana darurat dan juga dia butuh proteksi. Nah, dana darurat itu dapat ditutup dengan jenis investasi yang sifatnya liquid. Ya, liquid tadi kan banyak ya. Ada deposito, ada logam mulia, ada reksadana pasar uang kayak gitu. Jadi persentasenya akan sangat beragam, Mbak, sebenarnya. Yes, porsinya juga beragam Porsinya bergantung tadi situasi yang tadi Mbak Erna bilang gitu ya. Kita tadi ingat ya siklus kehidupannya itu ya. Yes, balik lagi ke tadi berarti ya Mbak ya, siklus keuangan tadi ibaratnya settingannya harus kemana nih gitu ya. Betul. Oke. Ini saya sempat ada nemu juga nih Mbak riset menarik, beberapa riset sih yang menyatakan bahwa sebenarnya investor perempuan itu cenderung lebih baik dibandingkan investor laki-laki nih, karena dia bisa melihat segala informasi yang ada dengan optimal gitu, bisa memproses dengan baik gitu. Cuman mereka memang tendensinya adalah mengambil jangka panjang dengan produk investasi yang risikonya tidak terlalu besar lah. Ini seperti apa? Apakah sebenarnya baik seperti itu, atau sebenarnya perempuan juga bisa ngambil produk investasi dengan resiko yang lebih besar nih, tapi harus seperti apa nih Mbak kalau misalnya memang ibaratnya break the boundaries yang ada gitu, yang ibaratnya perempuan ngambilnya resiko kecil tapi mau ngambil yang besar, itu harus seperti gimana? Bicara mengenai bedanya berinvestasi antara perempuan dengan pria ya, saya setuju nih sama pendapat yang tadi Mbak Eva jelaskan tuh, benar banget. Karena saya juga perhatikan dari pengalaman juga ya, perempuan itu relatif lebih telaten dan lebih sabar. Karena kuncinya kita berinvestasi supaya bisa menghasilkan hasil yang memuaskan itu adalah pertama, jangka waktunya lebih lama. Bukan return-nya sebenarnya. Modal untuk investasi dan jangka waktunya. Saya mungkin nanti bisa jelasin ke teman-teman juga, sebenarnya ada kalkulatornya nih. Kalau kita masukkan angka di modal investasi misalnya, saya udah ngitung sebenarnya gini. Jadi misalnya modal investasi kita misalnya setiap bulan itu 1 juta ya, 1 juta atau berapa ya saya hitung kemarin. Jadi misalnya pada saat saya modal investasi 1 juta setiap bulan, ya dengan return yang di atas inflasi lah, atau bahkan kita bisa samakan dengan imbal hasil deposito lah gitu ya. Itu kan nggak terlalu sebesar ekspektasi untuk return pada jenis investasi yang long term kan, yang growth-nya lebih tinggi kan gitu ya. Nah, pada saat durasinya lebih lama, itu justru menghasilkan jenis investasi, menghasilkan keuangan atau tujuan keuangan, atau menghasilkan return yang lebih besar. Menghasilkan bukan imbal hasil ya. Jadi hasil uangnya itu lebih besar ketimbang kita tetapkan untuk jenis investasinya yang rate-nya lebih tinggi, tapi waktunya lebih sedikit gitu. Sebenarnya ini sih harusnya ada kalkulatornya nih, enak nih. Jadi kalau ada kalkulatornya enak nih.
Kalkulatornya tuh maksudnya gimana tuh Mbak? Ada dapat dari app tertentu kah atau maksudnya ada perhitungan rumus tertentu kah? Ada namanya itu kalkulator kalkulator finansial. Saya biasanya menggunakan kalkulator time value of money. Jadi di time value of money itu kan ada beberapa faktor ya, ada yang namanya payment-nya, kemudian ada yang namanya rate-nya berapa ya. Rate itu adalah ini ya, apa imbal hasilnya berapa, terus kemudian waktunya seperti itu. Nah, kalau diperhatikan dan kita coba-coba tuh kalkulator itu, semakin durasinya lebih lama dengan imbal hasil yang nggak terlalu besar, itu angkanya akan cukup signifikan perbedaannya ketimbang misalnya durasinya tetap segitu-gitu aja, misalnya durasinya tetap 5 tahun, tapi yang kita otak-atik justru angka di return-nya, misalnya return dari mulai 4%, kemudian 8%, kemudian ke 16%, itu nggak terlalu jauh bedanya hasilnya, gitu, hasil yang diharapkan seperti itu. Jadi sebenarnya nggak buruk juga gitu ya Mbak ya untuk pilih enggak. Iya, yang penting waktunya lebih lama. Semakin kita lama melakukan investasi rutin, itu hasilnya akan semakin kelihatan gitu. Menarik ketimbang juga. Kita ngejar jenis ya, ketimbang kita ngejar return yang tinggi tapi kita maunya short term aja gitu, nggak jangka waktu lama, itu nggak terlalu signifikan, malah justru ada kemungkinan rugi atau turun nilai investasinya karena nilai imbal hasilnya terlalu besar. Semakin tinggi return yang kita return yang dijanjikan, justru semakin besar loh resikonya yang dapat kita rasakan. Menarik juga sih. Jadi memang sebenarnya it's not a bad thing juga gitu ya, punya pilih produk investasi yang resikonya mungkin tidak terlalu besar, hampir sama imbal balik sama deposito, tapi kalau jangka waktunya panjang dan rutin bisa dapat return yang maksudnya hasil yang lebih baik gitu ya Mbak ya. Benar. Yes, Benar. Mungkin Mbak Eva udah coba ya beberapa jenis investasi, apa aja yang Mbak Eva udah coba? Kalau aku tentunya coba investasi emas, tapi masih baru. Masih baru. Yes, investasi emas tentunya di Indogold. Rutin secara per bulannya. Terus saya coba juga di reksadana pendapatan tetap, sama satu lagi sebenarnya saya ngambil saham gitu Mbak, tapi untuk jangka panjang sih. Tapi saya sih sebenarnya mainnya aman-aman, bila blue chip aja. Saham yang aman ya. Berarti udah memenuhi 4 jenis investasi dong ya. Ada yang growth, ada yang stability, ada yang mungkin bisa ditambah nanti yang stability ya. Nah, saya bicara tentang logam mulia lucu nih. Saya mau cerita pengalaman saya saat dulu pertama banget saya masih cupu gitu ya. Coba-coba investasi. Saya melakukan investasi logam mulia, Mbak. Tapi beda banget loh invest logam mulia saat zaman saya pertama dulu berinvest dengan sekarang. Beda banget. Beda banget pasti, Mbak. Beda Gimana tuh, Mbak, bedanya? Kalau sekarang kan saya lihat gampang banget ya, tinggal install apps ya. Kemudian platformnya yang ditawarkan tuh banyak banget pilihannya ya, tinggal pilih aja dia mau yang mana gitu ya, mau yang toko hijau, mau yang toko Indogold gitu ya, mau di mana gitu ya, kita tinggal pilih dan kita bisa lihat, kita bisa cek keamanannya di www.ojk.co.id ya kan. Nah, kalau zaman dulu itu beda banget, susah banget dapetin yang namanya logam mulia, Mbak. Bahkan pada saat saya pergi ke toko emas nyari logam mulia yang gramasinya saya inginkan, itu susah banget. Nah, dulu saya tuh kenalan sama pedagang logam mulia, sama pedagang emas gitu. Saya punya kenalan. Kemudian saya pesan, kalau saya mau invest di logam mulia, saya harus pesan. Saya harus pesan ke beliau. Beliau nanti yang ngantri di Antam yang di Tanjung Priok ya kalau nggak salah ya. Jadi beliau yang ngantriin buat saya. Kemudian saya kasih uangnya dulu ke beliau, baru nanti dia anterin ke rumah gitu. Itu kan ada resikonya ya kalau seandainya misalnya aja gitu ya, orang yang nggak amanah itu gimana tuh? Ada resiko hilang berarti kan uangnya. Terus kemudian logam mulia yang kita pegang juga ada resiko untuk bisa hilang atau bisa
nyelip di mana atau ada resiko juga untuk dicuri gitu. Nah, kalau saat ini kan gampang banget ya. Kalau kita nggak mau cetak logam mulianya ya tinggal masih simpan aja di saldo digitalnya yang emas itu, ya kan? Nanti pada saat kita misalnya kita gunakan untuk kita kasih ke orang lain atau kita gunakan untuk kita cairkan, itu baru kita bisa kita cetak ya. Kalau sekarang kayaknya gampang banget. Iya, wah sulit banget ya Mbak ya. Maksudnya Iya. ini karena Mbak Elina punya koneksi gitu ya, pedagang emas gitu kan, jadi bisa Itu karena dititipkan. itu karena saya punya koneksi. Gimana orang yang nggak punya koneksi dan nggak bisa, nggak ngerti caranya gitu loh, pasti akan bertanya-tanya, ya kan? Pasti akan bertanya-tanya. Dan juga sekarang itu yang saya lihat adalah kemudahannya itu loh, bahkan bisa dicicil 10.000 bisa ya, nggak harus misalnya beli 1 gram, itu kan 1 gram kalau sekarang modalnya sekitar 900.000 sampai 1 juta kan. Nah ini kalau punya, misalnya setiap bulan saya menyisihkan 100.000 deh, merem gitu ya, menyisihkan 100.000 deh buat cicil emas, itu udah bisa loh, iya nggak sih? Jadi minimal emang waktu zaman dulu Mbak Elina 1 gram gitu ya? Iya 1 gram, Iya. karena nggak ada pecahan 0,2, 0,5 itu belum ada. Yes. Tapi sayangnya sekarang harga emas sudah naik. Dulu saya masih di 400 ribuan sampai 500 ribuan. Sekarang udah berapa, Mbak? 800 Dua ya? kali lipat ya, Mbak ya? Udah 2 kali lipat. Yes. Memang sekarang dengan adanya teknologi gitu ya, salah satunya platform Indogold gitu kan, jadi memudahkan masyarakat nih ya gitu ya Mbak ya, untuk mulai investasi logam mulia emas gitu kan, dari jumlah nabung gitu kan, nabung kecil-kecil nanti bisa lama-lama ditukarin jadi emas fisik. Nah, ngomongin soal pemanfaatan teknologi gitu Mbak ya, kan sekarang memang teknologi ini udah jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari gitu ya, udah punya dampaknya gitu. Nah, gimana menurut Mbak Erlina ini, gimana teknologi ini kita bisa manfaatin sih Mbak untuk khususnya yang sesuai dengan tema kita nih, bisa independen secara finansial nih buat kaum perempuan. Oke, saya mau flashback lagi saat tahun 1970 di Amerika nih Mbak. Ya, ceritanya pada saat itu, saat tahun 1970 di Amerika itu, wanita di Amerika nggak bisa buka rekening sendiri dan nggak bisa mengajukan KPR sendiri tanpa izin suaminya. Wah, bayangin tuh, begitu terkekangnya wanita nggak bisa investasi. Tapi seiring dengan waktu, di beberapa tahun kemudian ada yang namanya Equal Opportunity Act, atau sesuatu yang tidak memperbolehkan ya kredit diskriminasi. Jadi diskriminasi atas gender itu dihapus. Jadi setiap wanita sudah bisa punya buka rekening dan juga punya KPR sendiri. Nah, bicara tentang kemajuan teknologi ya, sekarang saat ini akses ke internet itu sudah semakin luas kan, ya kan? Itu memungkinkan wanita-wanita seperti kita melakukan education atau melakukan ini, kita mengambil pendidikan. Ya, pendidikan yang menurut survei, pendidikan yang paling banyak diambil oleh wanita secara online adalah pendidikan tentang keuangan dan juga tentang bisnis. Kayak gitu. Jadi itu kan bisa mengakselerasi female financial freedom sebenarnya. Ya kan? Nah, saya juga mau share nih tentang studi yang dilakukan Intel bahwa sekitar 77% wanita itu menggunakan internet untuk berbagai aktivitas keseharian mereka. Ya, kemudian ada juga survei dari Gallup World di tahun 2018 bahwa dari 83 orang dewasa yang punya mobile phone, 79%-nya itu adalah wanita. Gitu. Jadi kan sebenarnya pengaruh teknologi buat wanita sangat-sangat besar ya, dan itu harus kita sikapi dengan apa? Dengan bijak. Jangan sampai pengaruh teknologi yang sangat besar ini kita gunakan untuk hal-hal yang justru merugikan kita atau tidak membuat kita lebih independen secara finansial gitu. Seperti misalnya belanja lebih banyak di hal-hal yang konsumtif ya,
tidak melakukan investasi itu kan rugi banget kalau menurut saya. Yes, Hal-hal apalagi yang tidak produktif gitu. Apalagi kita juga harus bijak dan cerdas juga gitu ya Mbak. Apalagi kan sekarang juga udah marak investasi bodong gitu ya. Kita harus pintar-pintar, Iya, betul. harus cari informasi lebih baik yang memang terpercaya gitu ya Mbak ya. Yes. Iya, iya. Oke, betul. Menarik sekali nih diskusi kita hari ini sama Mbak Elina. Mungkin di sini saya akan buka sesi tanya jawab ya Mbak Elina ya. Ya, Untuk silakan. para partisipan yang udah hadir, teman-teman nih boleh nih nanya langsung sama Mbak Elina di Q&A box. Nah, mungkin sebelum mulai Q&A box, mau ingetin lagi yang belum isi form registrasi ulang bisa isi, karena nantinya dengan isi form registrasi ulang bisa dapetin voucher emas dari Indogold senilai 25.000. Nah, kalian juga bisa nih share mengenai webinar Golden Talks hari ini di IG story kalian dengan mention Indogold, Instagramnya di @indogoldid. Nah, di sini udah ada yang nanya, namanya Rizky Pratomo. Sepertinya ini, ada pria yang ikutan juga ternyata di webinar kita hari ini. Wah, keren nih. Rizky Pratomo bertanya, ya ke Mbak Elina, selama ini mandiri secara finansial banyak dilakukan oleh kaum pria. Bagaimana wanita bisa mandiri secara finansial, sedangkan masih banyak anggapan di negara kita wanita itu hanya bisa mengurus rumah tangga, terutama di daerah-daerah, Mbak. Bagaimana kaum wanita harus menghapus stigma tersebut sehingga punya kesempatan yang sama nih dengan pria dalam berusaha, sehingga menghasilkan pendapatan tetap. Ya. Gitu, pertanyaan dari Iya, betul banget ya. Kalau kita lihat di daerah-daerah mungkin masih banyak ya wanita-wanita yang masih tergantung gitu ya, tergantung pada para pria. Tapi saya sih yakin ya, seiring dengan waktu, apalagi saat ini, saat pandemik itu kan menghantam ke semua sektor ya, baik dari sisi fisik, mental, keuangan ya. Kita bisa lihat ya, saat misalnya seorang suami yang menjadi tulang punggung keluarga terimbas pandemi, kemudian dia di PHK ya, mungkin dia kehilangan pekerjaan. Tapi apa yang terjadi? Istrinya justru membantu dia dengan cara misalnya berjualan, seperti itu ya. Itu adalah efek dari kondisi yang tiba-tiba terjadi gitu ya, yang benar-benar nggak kita harapkan. Nah, belajar dari kondisi itu akan sangat menginspirasi setiap wanita untuk lebih menjadi financial independent lagi, Mbak. Mau nggak mau. Jadi kita bisa menerapkan dari mulai saat ini ya, dengan yang kita peroleh ya dari pandemik itu ya, dari efek dari pandemik itu. Jadi gimana nih caranya supaya wanita bisa lebih independen lagi? Ya salah satunya itu pada saat kondisi yang terjadi tiba-tiba, tadinya kita terlalu tidak mandiri ya, terlalu tergantung dengan suami yang memang tulang punggung keluarga. Saat kondisi ekonomi terjadi, ya penurunan ekonomi, pandemik itu, justru yang diharapkan adalah para wanitanya justru yang mencari tambahan income. Bagaimana caranya? Misalnya dia berjualan, dia kuliner, dia memperoleh penghasilan dari yang lain-lain gitu. Seperti itu sih. Itu sangat menginspirasi sih buat wanita. Dan saya juga mau sharing nih tentang ekspektasi dunia terhadap wanita, bahwa nanti di tahun 2030 ya teman-teman, itu wanita ekspektasinya adalah bisa mengendalikan 30 triliun US dollar di financial asset. Dan itu angka saat ini gitu. Jadi benar-benar mimpi besar banget ya untuk setiap wanita di dunia, yang mana nanti ekspektasinya adalah tiap wanita di dunia itu akan jadi seluruh woman ya di dunia itu akan diekspektasikan untuk mengendalikan 30 triliun US dollar financial asset. Besar banget kan? Yes, jadi besar banget harapan untuk wanita menjadi independen secara finansial. Menarik banget tadi yang Mbak Erina share ya. Berarti dari pemerintah
maksudnya dari secara global Iya. sendiri, ekspektasi dari masing-masing pemerintah adalah wanita punya andil gitu ya dalam hal perekonomian dunia gitu ya Mbak ya. Itulah sebenarnya diri kita sendiri harus di-equip gitu ya dengan pengetahuan soal finansial itu sendiri ya Mbak ya. Yes. Iya. Nah, kemarin itu saya sempat meeting juga. Saya ikut serta mensupport komunitas Sidina, teman saya tuh Mbak Susi, untuk membantu programnya Mendikbud. Nah, salah satunya adalah kita The Power of Mak-mak nih. Programnya adalah Merdeka Belajar. The Power of Mak-mak yang saya bikin merinding, Mbak, adalah kita berperan untuk memberikan pendidikan perencanaan keuangan buat anak-anak. Jadi nggak mandang ibunya perencana keuangan atau bukan, kita bergerak bersama-sama untuk itu, Mbak, melakukan yang namanya pendidikan perencanaan keuangan yang baik untuk anak-anak dari mulai usia dini. Itu bikin saya merinding loh, beneran. Itu kemarin ngomong pas sehari sebelum Hari Kartini. Jadi memang sebenarnya ya dengan mimpi yang tadi maksudnya dengan tadi goalnya dari global gitu ya, yang memang ada ibaratnya wanita punya andil bahwa sebenarnya bisa dimulai dari kecil gitu ya, maksudnya dari anak-anak kita sendiri gitu ya. Dan kuncinya adalah ibunya. Gimana anaknya bisa mandiri mengelola keuangan, ya, pintar mengelola keuangan kalau ibunya nggak mencontohkan. Atau orang tuanya sebenarnya, tapi kan yang lebih banyak di rumah itu ibu kan sebenarnya kan, ya jadi kuncinya ada di ibu, ada di wanita gitu. Bahwa wanita juga punya peran gitu ya untuk apa ya, menurunkan ilmunya mengenai finansial ke anak mereka masing-masing gitu ya. Betul. Menarik Mbak. Nah, ini ada pertanyaan juga dari dari hasil lanjut. Yes, dari hasil Zurinan ini bertanya soal bertanya bagaimana memberikan pada orang awam tentang pentingnya investasi. Ya, memang sulit ya. Saya juga merasakan pengalaman saya dari tahun 2012 ya, gimana caranya mengedukasi seseorang yang belum punya pengetahuan sama sekali tentang investasi. Sulit banget, asli sulit banget. Tapi bisa dilakukan pelan-pelan. Awali dengan pengetahuan tentang mengelola keuangan dulu, mencatat pengeluaran kayak gitu. Jadi awali dengan yang simple dulu. Mungkin jangan langsung investasi, mungkin awali dengan menabung dulu, menyimpan uang deh, istilahnya menyimpan uang deh. Setelah itu nanti pelan-pelan kita berikan pengetahuan tentang berbagai produk investasi dari yang mulai risikonya rendah dulu, dari mulai tabungan, kemudian dari mulai logam mulia, kemudian di deposito, reksadana, dan lain sebagainya. Baru nanti pasti sejalan dengan waktu dia pasti jadi penasaran nih ini. Jadi mulai ada keinginan untuk tahu lebih banyak lagi, dan pada saat kita pingin tahu lebih banyak, otomatis kita pingin melakukan lebih banyak lagi, yaitu investasi di beberapa jenis produk investasi gitu. Jadi pelan-pelan dulu teman-teman. Kita lakukannya nggak bisa langsung sekaligus, kita lakukan bertahap, secara pelan-pelan. Ibaratnya buka jendelanya pelan-pelan dulu gitu ya, Mbak. Langsung blak gitu kan. Iya dong, step by step dong. Yes. Emang sulit banget. Saya udah ngalamin itu, sulit banget. Jadi memang kalau untuk nge-introduce produk investasi ya step by step gitu, baby steps ya Mbak ya. Betul. Kadang-kadang ada orang yang ikut-ikutan investasi. Misalnya sekarang lagi ngetren apa nih? Lagi ngetren cryptocurrency, dia ikut-ikutan karena banyak cerita misalnya yang berinvestasi di cryptocurrency, tahu-tahu dia punya uang banyak, tahu-tahu dia bisa travel ke luar negeri gitu. Padahal kita juga tahu nih, harus diketahui juga bahwa yang menjanjikan return tinggi itu awas loh, resikonya juga lebih tinggi. Lihat kan kemarin cryptocurrency juga sempat diblok juga. Jadi siap-siap kalau memang mau expect the high return, ya siap-siap dengan
ininya risikonya yang juga tinggi gitu. Jadi jangan ikut-ikutan, intinya jangan ikut-ikutan. Yes, ya tips harus utama gitu di bold, di underline bahwa kalau sih jangan ikut-ikutan gitu ya. Kalau mau coba nggak apa-apa, nggak dilarang ya, coba dulu dikit-dikit sambil belajar gitu, tapi jangan ikut-ikutan, jangan serta merta kita langsung aduh mau ikut ini ya, dia beli ini, saya ikut juga gitu, dia punya investasi ini, menang-menang di pamer gitu ya di Instagram story-nya gitu ya, terus penasaran ini apa sih gitu ya, terus ikut-ikutan, itu bisanya dihindari sih, diusahakan untuk dihindari sih, jangan sampai ini juga tergoda. Ya, tentunya emang harus dilengkapi juga dengan pengetahuan kita terhadap produk yang kita coba gitu ya, Mbak ya. Iya, betul. Yes, oke. Mungkin dari teman-teman udah nggak ada lagi yang bertanya. Ini saya lihat di Q&A box. Mungkin dari Mbak Erina ada closing statement, Mbak, mengenai tema kita ini dalam rangka memang memperingati Hari Kartini. Ya, ada sebentar. Nih, teman-teman, closing statement-nya ini ya. Tipsnya nih dari saya. Jadi sebenarnya kita di Cerdas Keuangan itu punya tips mumpuni nih, tips-tips yang paling ampuh untuk teman-teman bisa mengelola keuangan menjadi independen secara finansial. Ya, kita berikan yang namanya itu adalah cerdas nih. Cerdas itu adalah singkatan sebenarnya, singkatan dari beberapa step yang dapat teman-teman lakukan untuk mencapai kemandirian finansial atau independent finansial. Yang pertama adalah C. C itu adalah check your financial health. Kalau saya biasanya di beberapa kelas gitu ya, saya akan mengajarkan tentang financial check up. Jadi sebelum kita melakukan investasi, sebelum kita menentukan tujuan, sebelum kita melakukan budgeting, kita cek dulu nih kondisi keuangan kita seperti apa. Nah, biasanya yang dicek itu adalah aset, kemudian utang, dan juga pendapatan serta pengeluaran. Gitu. Ada 4 hal ya yang dicek nanti. Lihat lagi nih, angka investasi setiap bulan saya ada di range berapa persen? Apakah sudah sehat? Kemudian rasio berutang saya sudah ada di rasio berapa persen? Dan lihat lagi standarnya apakah sudah melebihi atau masih di bawah, masih di batas standar gitu ya. Kalau rasio utang itu biasanya 30%. Nah, kemudian dilihat lagi juga apakah kecukupan dana darurat saya sudah mencapai standarnya ya. Itu adalah check your financial health. Nah, E-nya teman-teman adalah educate yourself. Nah, yang teman-teman lakukan saat ini saat mengikuti webinar dengan tema independen secara finansial itu adalah salah satu bukti nyata teman-teman sudah melakukan step yang kedua ya, yang educate yourself gitu. Jadi jangan pernah kendor untuk belajar, apalagi belajar mengenai perencanaan keuangan karena ilmu ini nggak diajarkan di akademi, ilmu ini nggak diajarkan di sekolah, tapi pada saat kita beranjak ke kehidupan nyata, ilmu ini sangat dibutuhkan. Jadi educate yourself khususnya untuk perencanaan keuangan. Kemudian R-nya adalah regular investment. Tadi saya sudah sebut ya, kalau mau investasi untuk mendisiplinkan diri, kita tinggal auto debit aja atau setiap bulan kita kasih notifikasi deh di handphone gitu ya. Setiap tanggal sekian saya harus cicil di Indogold misalnya gitu, atau saya harus melakukan investasi rutin kayak gitu. Jadi regular investment itu penting. Kenapa? Kalau kita hitung durasi yang lebih panjang, justru hasilnya bisa lebih signifikan ketimbang kita melakukan investasi hanya durasinya pendek ya, lebih pendek, tapi kita ngejar yang cuannya lebih gede. Itu beda banget ya, beda banget. Nggak apa-apa kita rutin melakukan investasi, misalnya setiap bulan 100.000, 200.000, tapi rutin dan durasinya lebih panjang, itu hasilnya akan lebih signifikan ketimbang kita mengejar cuannya aja. Ya. Kemudian debt management ya, jangan lupa nih teman-teman untuk melakukan pengelolaan di utang, karena mau nggak mau suka nggak suka kalau utang itu punya bunga, yang namanya bunga ya. Ingat bunga itu
ada yang jenis utang yang bunganya kecil, menengah, dan juga bunganya sangat tinggi. Nah, teman-teman ketahui dulu tuh, kalau seandainya teman-teman berhutang, ini hutang di jenis bunga yang mana? Apakah jenis bunganya 0%, ya misalnya berutang pada orang tua, ya pada saudara, dan misalnya yang nggak ada bunganya, atau malah justru jenis utang yang bunganya cukup tinggi, bahkan yang bunganya dihitung per hari gitu ya. Hati-hati ya teman-teman ya dengan debt management ini. Kemudian A-nya adalah asset allocation ya. Nanti kalau di keuangan biasanya aset itu akan dibedakan menjadi aset investasi, aset liquid, dan aset personal. Nah, aset investasi ini yang menentukan nanti pencapaian tujuan keuangan teman-teman seperti apa. Dan aset liquid adalah yang dapat membackup teman-teman seandainya terjadi kondisi yang nggak diharapkan. Ya, istilahnya aset liquid ini adalah aset untuk dana darurat deh gitu ya, untuk lebih simpelnya lagi. Nah, S-nya teman-teman adalah strengthen your good habit. Kalau teman-teman udah punya kebiasaan yang baik mengelola keuangan, kebiasaan yang baik untuk melakukan alokasi, untuk melakukan investasi, untuk melakukan pencatatan, pertahankan. Tapi teman-teman yang belum punya kebiasaan baik itu, ayo dimulai dari sekarang. Ya, kurang lebih seperti itu aja Mbak Eva. Mudah-mudahan saya harapannya sih ya di kondisi ini, apalagi kemarin kita sudah memperingati Hari Kartini, saya punya harapan besar buat wanita Indonesia nih supaya lebih independen lagi secara finansial. Karena kalau kita sudah independen secara finansial, kita menjadi lebih kuat untuk diri sendiri dan juga lebih kuat untuk orang di sekitar kita. Demikian Mbak Eva. Okay, thank you Mbak Elina, benar-benar insightful banget nih kita hari ini. Terima kasih untuk teman-teman sekalian yang udah gabung di Golden Talk perdana kita kali ini dengan Mbak Elina gitu ya. Semoga dengan webinar kali ini teman-teman bisa menerapkan langsung lah, inspirasi gitu kan, tergerak untuk mulai aplikasi ya. Kayak saya udah install aplikasi duluan. Yes, ibaratnya tergerak, terinspirasi untuk mulai mandiri secara finansial gitu dari yang sudah bahasa ini dengan Mbak Elina. Dan untuk para peserta yang memang sudah ikut komunikasi akan kita kirimkan ke email masing-masing untuk voucher emas Indogo senilai 25.000. Jadi ya teman-teman ini udah bisa langsung nih investasi di Indogold, apalagi mudah dan gampang, dan bisa langsung nerapin salah satu langkah lah ibaratnya untuk mandiri secara finansial. Yes, terima kasih, thank you Mbak Elina untuk waktunya hari ini sharing ke kita semua, dan juga para peserta yang udah hadir di siang hari ini. Sampai jumpa di Golden Talks selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Thank you Mbak. Thank you Mbak Eva.